Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Saikhur Rozi, SPDI, MPDI. Saya dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Majapahit dengan NIDN 0116078307. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi PDD UKPT bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah tersebut, materi yang akan disampaikan adalah materi ke-7, yaitu fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam. Pada materi tersebut, pertama, pembelajaran akan dilakukan dengan menyampaikan gambaran umum sekilas tentang materi perkuliahan, kemudian langkah-langkah teknis pelaksanaan perkuliahan, dan selanjutnya akan dilakukan penugasan-penugasan. Pada pembelajaran kali ini akan dilaksanakan dengan strategi learning start with question. Jadi nanti mahasiswa akan dipersilakan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian pembelajaran dilaksanakan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Nanti dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab, dan di akhir perkuliahan akan dilakukan refleksi, evaluasi, dan juga dilakukan pemberian penugasan sebagai tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum masuk kepada kegiatan inti, nanti akan saya sampaikan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah ini, juga akan saya sampaikan CP Prodi dan CP mata kuliah ini. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep, prinsip, dan praktik manajemen lembaga pendidikan Islam secara komprehensif. Mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar manajemen pendidikan Islam, fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling, serta implementasinya dalam perencanaan strategis, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, dan evaluasi lembaga pendidikan Islam. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup topik-topik tertentu seperti manajemen kurikulum, manajemen keuangan, manajemen sarana prasarana, budaya organisasi, inovasi kelembagaan, serta akreditasi dan peningkatan mutu pendidikan. Pembelajaran diarahkan pada pengembangan kemampuan analisis dan aplikatif mahasiswa dalam merancang dan mengelola sistem manajemen lembaga pendidikan Islam yang profesional, inovatif, berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Melalui tugas, diskusi, studi kasus, dan proyek, mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap etis, kolaboratif, dan bertanggung jawab dalam praktik manajerial pendidikan Islam. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yaitu 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, dan praktik manajemen lembaga pendidikan Islam secara komprehensif. 2. Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen lembaga pendidikan Islam berbasis nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. 3. Mahasiswa mampu mengelola lembaga pendidikan Islam secara profesional, inovatif, dan beretika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen lembaga pendidikan Islam, menganalisis fungsi-fungsi manajemen dalam konteks lembaga pendidikan Islam, mengidentifikasi karakteristik lembaga pendidikan Islam di Indonesia, merancang sistem manajemen yang efektif untuk lembaga pendidikan Islam, mempresentasikan strategi manajerial berdasarkan prinsip Islam, dan yang terakhir, menunjukkan sikap profesional, etis, dan kolaboratif dalam tugas kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Baik ya? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kabar yang selalu baik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan kita, mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang
salah satu aspek dalam kajian manajemen lembaga pendidikan Islam, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Namun sebelum itu, marilah kita awali kuliah kita hari ini dengan berdoa bersama. Semoga kuliah kita hari ini diberikan kelancaran. Kita semua yang hadir di sini diberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Baik, berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa perkuliahan kita hari ini tujuannya adalah mahasiswa dapat memahami, menganalisis, dan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. Perkuliahan hari ini nanti kita laksanakan dengan strategi pembelajaran Learning Start with Question. Jadi nanti saya minta beberapa mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita kuliah hari ini dengan membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Saya kira pertemuan kemarin kita sudah membahas banyak hal tentang beberapa signifikansi pentingnya manajemen bagi lembaga pendidikan Islam. Hari ini kita lebih kepada aspek-aspek yang agak sedikit teknis, yaitu berbicara tentang bagaimana sesungguhnya mengimplementasikan manajemen di lembaga pendidikan Islam. Baik, kita mulai kuliah kita hari ini dengan bertanya. Nanti perkuliahan hari ini dilaksanakan dengan membahas pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa. Bisa dipahami ya mekanismenya? Bisa, Pak. Baik, sesuai yang kita sepakati, silakan bertanya terkait materi yang sudah kita bagikan sejak pertemuan sebelumnya. Silakan bertanya. Oke. Baik, sebutkan namanya siapa? Ya, nama saya Imron Hamzah, Pak. Oke, Imron Hamzah. Oke, silakan. Untuk yang saya ingin tanyakan mengenai bagaimana fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam ini menurut para ahli. Nah, itu mungkin kemarin belum dijelaskan sama Bapak. Mungkin bisa dijelaskan hari ini, begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Slide presentasi di depan. Ini adalah salah satu fungsi ya dalam fungsi-fungsi manajemen pendidikan, yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan atau dalam bahasa yang lain kita sebut tadi fungsi planning ya. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam fungsi perencanaan ini diantaranya adalah yang pertama, menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek ini berkaitan antaranya dengan visi misi lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun program kerja. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber daya, baik sumber daya yang bersifat material maupun non material. Ini fungsi perencanaan atau fungsi planning. Kemudian fungsi yang kedua, ada fungsi organizing atau fungsi pengorganisasian. Nah, ini di dalam fungsi pengorganisasian ini yang dilakukan seorang manajer adalah diantaranya yang pertama membentuk struktur organisasi. Maka kita lihat hampir seluruh lembaga pendidikan Islam selalu memiliki struktur organisasi. Walaupun mungkin ada beberapa yang tidak tertulis, ya, ada beberapa yang tidak tertulis, tetapi pasti di dalam lembaga pendidikan Islam itu ada struktur organisasi. Ada yang berada di atas sebagai kepala madrasah misalnya, kemudian ada di bawahnya wakil-wakilnya, kemudian sampai paling bawah siswa dan guru misalnya seperti itu. Kemudian di dalam fungsi yang kedua ini ada poin yang paling penting menurut saya. Di antaranya adalah membagi tugas dan tanggung jawab, dan yang ketiga ini adalah mendelegasikan wewenang, ya, mendelegasikan wewenang. Ini salah satu poin yang penting di sini, membagi tugas dan tanggung jawab serta mendelegasikan wewenang. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya, fungsi ketiga, yaitu fungsi penggerakan, fungsi actuating. Dalam bahasa yang lain biasa disebut fungsi pelaksanaan. Ya.
program-program yang sudah dirancangkan sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian sudah dibagi siapa yang bertanggung jawab, bertugas untuk melaksanakannya, ini kemudian diimplementasikan secara praktis ya. Implementasinya ini dalam konteks manajemen pendidikan biasa disebut sebagai fungsi penggerakan atau fungsi actuating. Beberapa hal yang dilakukan oleh manajer dalam rangka menggerakkan bawahannya, menggerakkan SDM-nya, diantaranya adalah ini, memotivasi SDM. Kemudian ada melakukan komunikasi efektif, membangun budaya kerja positif. Bagaimana seorang manajer memotivasi? Terkait dengan itu ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Tetapi saya kira yang paling bagus diantaranya adalah dengan mengkaji beberapa teori-teori psikologi. Ada beberapa teori psikologi yang bisa dimainkan di sini. Misalnya teori psikologi dari Abraham Maslow, misalnya hierarki need gitu. Karena setiap anggota organisasi tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan. Maka bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu bisa difasilitasi, bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mereka bisa bergerak mencapai tujuan organisasi. Ini poin pentingnya di sini. Kemudian selanjutnya ada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi kontrol. Fungsi kontrol ya. Di dalam fungsi kontrol ini diantaranya beberapa poin pentingnya adalah satu, untuk menilai bagaimana pencapaian tujuan. Ya. Selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja. Yang keempat adalah mengambil tindakan korektif. Gitu. Ini adalah beberapa fungsi-fungsi manajemen dan semua fungsi ini harus diimplementasikan jika lembaga pendidikan Islam ingin mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Itu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Sudah terjawab ya pertanyaan tadi? Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Tadi ada yang angkat tangan? Oke. Baik, silakan bertanya Mbak Zah. Iya Pak, saya mau bertanya mengenai di antara fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang sudah Bapak paparkan tadi, mana fungsi yang paling penting untuk diimplementasikan dalam mengelola pendidikan? Pertanyaannya sangat bagus sekali dan ini bisa menjadi refleksi bagi kita ya. Silahkan kita berpikir di antara 4 fungsi ini kira-kira apakah ada fungsi yang paling penting di antara fungsi yang lain? Ataukah semuanya penting sehingga tidak boleh ada satupun yang terlewat? Kalau menurut Fajar, di antara 4 fungsi ini mana yang paling penting? Semuanya penting karena saling melengkapi antara satu sama lain dari 4 fungsi tersebut. Oke, baik. Ada yang mau memberikan komentar yang lain? Kalau menurut saya dari pelaksanaan, Pak. Pelaksanaan. Menurut Rahma, fungsi pelaksanaan yang paling penting. Kalau boleh tahu apa alasannya? Rahma berpikir itu yang paling penting. Karena kalau sudah merencanakan sesuatu kalau nggak dilaksanakan kan ya buat apa? Oh gitu ya. Iya. Percuma gitu ya. Iya. Baik. Menurut Rahma, fungsi pelaksanaan paling penting. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau memberikan respon, memberikan tanggapan terkait fungsi mana yang paling penting di antara 4 fungsi manajemen pendidikan. Kalau menurut Mas Rizky, di antara 4 fungsi manajemen pendidikan, mana fungsi yang paling penting untuk diimplementasikan? Untuk menurut saya, mungkin jawaban saya sama dengan Mas Fajar. Oke. Semuanya itu penting dalam fungsi manajemen pendidikan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Fajar maupun Mas Rizky, memang di antara semua fungsi manajemen itu semuanya penting. Karena manajemen pendidikan ataupun manajemen pada umumnya itu seperti sebuah sistem ya. Maka biasa kita mendengar istilah sistem manajemen misalnya. Seperti itu. Di dalam dunia pendidikan sama, sistem manajemen pendidikan. Maka di antara fungsi-fungsi manajemen yang ada 4 ini semuanya tidak terpisah, semuanya penting ya. Semuanya tidak terpisah, semuanya penting.
kegiatan-kegiatan pendidikan misalnya tidak direncanakan, apa yang terjadi? Jika kegiatan pendidikan tidak terencanakan, maka tidak akan jelas arahnya kemana, ya, tujuannya apa. Nah, itu tidak jelas gitu. Maka perencanaan ini menjadi salah satu fungsi yang penting. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, merencanakan tok tapi tidak dilaksanakan itu juga sia-sia. Maka fungsi pelaksanaan juga penting. Tetapi agar dapat dilaksanakan dengan baik, agar sumber daya yang ada dapat bergerak sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tujuannya, maka perlu organizing ini. Semua kegiatan-kegiatan perencanaan yang dilakukan, kemudian organisasinya sudah dilaksanakan, dengan fungsi actuatingnya secara maksimal, itu juga perlu dilakukan pengawasan, ya. Maka fungsi pengawasan ini juga penting gitu. Seperti yang tadi disampaikan, pada intinya adalah semua fungsi manajemen ini penting, maka tidak boleh ada salah satu fungsi yang tidak berfungsi. Karena jika ada salah satu fungsi yang tidak berfungsi, maka saya yakin manajemen pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dan itu secara otomatis akan menjadi penghambat tercapainya tujuan pendidikan. Saya kira seperti itu. Ada yang bertanya selain 2 pertanyaan pokok yang tadi disampaikan? Ya Pak, mohon izin. Oke, silakan. Mungkin saya ingin memberikan sanggahan untuk apa yang sudah disampaikan Bapak maupun Mas Riki sama Mas Fajar, yang menjawab apa fungsi yang paling penting dan menjawab semua penting. Ya. Nah, pertanyaan pertama tadi mengenai apa saja fungsi yang paling penting, bukan berarti satu penting yang tidak penting. Artinya yang 3 ini tidak dilaksanakan begitu. Tapi kita membahas apa yang paling penting dulu, lalu bagaimana selanjutnya ini tindak lanjutnya begitu. Mungkin menurut saya fungsi yang pertama yaitu yang paling penting, yaitu fungsi planning atau perencanaan Pak ya. Karena apabila kita melakukan organisir, actuating atau controlling begitu, kita tidak punya acuan kalau tidak punya perencanaan begitu. Jadi perencanaan ini sebagai dasar untuk kita melakukan kegiatan atau pergerakan begitu Pak. Ya. Terima kasih, mungkin begitu. Baik, terima kasih sanggahannya. Saya menilai ini bukan sanggahan ya, tetapi ini adalah bahan refleksi untuk kita bersama. Pada saat tadi di awal saya memberikan pertanyaan, mana di antara 4 fungsi yang penting, itu bukan berarti kemudian saya merasa ada salah satu fungsi penting sementara fungsi-fungsi lainnya tidak penting. Tidak seperti itu ya. Ini hanya sekedar sebagai bahan refleksi saja. Saya sendiri sepakat bahwa memang di antara fungsi-fungsi yang lain, fungsi perencanaan ini adalah fungsi yang perlu diprioritaskan dalam hal implementasinya, artinya didahulukan gitu. Karena semua kegiatan memang harus direncanakan gitu. Walaupun kita harus ingat seperti yang tadi disampaikan, direncanakan kalau tidak dilaksanakan juga menjadi sia-sia seperti itu. Faktanya di beberapa lembaga pendidikan yang saya ketahui, karena saya juga beberapa kali melakukan riset di lembaga pendidikan, ada sebagian fungsi-fungsi itu yang tidak diimplementasikan dengan bagus ya. Di antaranya ada lembaga-lembaga pendidikan itu yang tidak memiliki dokumen perencanaan tertulis, sehingga dalam 1 tahun misalnya itu tidak punya ya rencana kegiatan yang tertulis yang bisa menjadi acuan bagi semuanya. Seringkali melaksanakan apa yang dilaksanakan itu hanya sebagai rutinitas saja gitu. Sebagian besar itu seperti itu. Terlebih lagi untuk madrasah-madrasah yang mohon maaf dalam tanda kutip yang berada di peringkat menengah ke bawah, kebanyakan seperti itu. Termasuk kontrol ya, termasuk kontrol. Jarang sekali
pengelola lembaga pendidikan itu melakukan controlling gitu. Sehingga seringkali visi misi itu dapat dilaksanakan atau tidak, bagaimana pelaksanaannya itu jarang dikontrol. Oleh karena itu kita mengetahui di sekitar kita, di antara lembaga-lembaga pendidikan yang ada, tidak semuanya menjadi lembaga pendidikan yang berkembang, tidak semuanya menjadi lembaga pendidikan yang maju. Sebagian besar lembaga-lembaga pendidikan Islam justru menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang dalam tanda kutip kurang bermutu, kurang berkualitas ya. Hanya 1-2 saja yang dapat dianggap sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, yang bermutu. Dan itu semua tentu sangat dipengaruhi oleh implementasi fungsi-fungsi manajemen. Ini perlu kita teliti. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemennya dengan bagus, itu kenapa? Apa faktor penyebabnya? Apa latar belakangnya? Dan bagaimana dampaknya? Ini saya kira beberapa aspek yang perlu kita teliti dan mungkin bisa menjadi tugas bagi kita semua ya. Terkait dengan hal itu, saya minta ini sebagai tugas minggu depan ya. Silahkan nanti membuat observasi, membuat laporan observasi, membuat laporan penelitian sederhana terkait bagaimana implementasi fungsi-fungsi manajemen pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Nanti silakan diidentifikasi di antara 4 fungsi-fungsi itu apakah sudah diimplementasikan secara maksimal, secara bagus. Jika ada yang tidak diimplementasikan atau belum terimplementasikan secara maksimal, silakan dikaji. Kenapa kok tidak diimplementasikan? Ya, kendala-kendalanya apa? Kemudian nanti kita diskusikan bersama solusinya bagaimana. Saya kira itu menjadi tugas kita minggu depan. Ada yang mau bertanya, berkomentar lagi terkait dengan materi kita hari ini, fungsi-fungsi manajemen pendidikan? Ada? Tidak? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa perkuliahan kita hari ini membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Ada 4 fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen ini adalah fungsi yang paling penting dan bersifat sistemik, dalam arti saling terkait antara satu dan yang lainnya, sehingga di antara fungsi-fungsi tersebut saling mengikat dan semuanya penting untuk diimplementasikan. Walaupun dalam proses implementasinya ada beberapa poin yang perlu didahulukan, diprioritaskan, yaitu fungsi perencanaan. Kemudian yang ketiga terkait hasil refleksi kita bahwa ada sebagian besar lembaga-lembaga pendidikan yang kurang bermutu, bahkan cenderung tidak bermutu. Itu saya kira disebabkan karena lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dengan maksimal. Tetapi ini sebagai sebuah asumsi perlu diteliti, perlu ditindaklanjuti. Oleh karena itu, tugas untuk minggu depan adalah melakukan observasi, melakukan studi kasus untuk melihat bagaimana lembaga pendidikan Islam mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. Kalau misalnya nanti ditemukan ada fungsi yang tidak diimplementasikan, nanti perlu ditelusuri. Kenapa tidak mengimplementasikan? Apa kendala-kendalanya? Setelah itu nanti kita laporkan, silahkan dilaporkan hasil tugasnya. Nanti kita bahas bersama-sama menjadi materi perkuliahan kita di beberapa pertemuan yang akan datang. Baik, kita akhiri kuliah kita hari ini dengan membaca doa bersama. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, semoga perkuliahan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.